Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Roisa Mahfud dari kelas HTNB. Di sini NIM saya yaitu 1520049. Di sini saya akan membacakan general review tentang materi ilmu kalam. Yang pertama adalah Khawarij. Ajaran Khawarij bermula dari masalah pandangan mereka tentang kufur. Kufur adalah orang dikatakan kafir, berarti tidak percaya. Lawannya adalah iman, orang dikatakan mukmin berarti percaya. Di masa Rasulullah, kedua kata itu termanifestasi secara tajam sekali, yakni orang yang telah percaya kepada Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah tersebut. Dengan kata lain, mukmin adalah orang yang telah memeluk agama Islam, sedangkan kafir adalah orang yang belum memeluk agama Islam. Ini adalah aliran kalam tertua dalam Islam. Aliran ini muncul di tengah-tengah konflik politik yang terjadi di kalangan muslimin pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka ini kelompok Al-Qurra dan Al-Hufaz semula adalah pengikut dan pendukung khalifah karena tidak setuju terhadap kebijakan arbitrase dan tarhim yang diambil oleh pihak Khalifah Ali dan Muawiyah. Mereka menyatakan keluar dari barisan khalifah dan membuat kelompok sendiri. Yang selanjutnya Syiah. Syiah berasal dari bahasa Arab Syiah dan bahasa Persia. Ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni pertama, seperti juga Sunni menolak imam dari Imam Syiah. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i, bahasa Arab menunjuk kepada pengikut dan dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Dalam definisi lain, Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah Syiah. Ali artinya pengikut Ali. Adapun Syiah secara terminologi memiliki banyak pengertian. Kesulitan ini terjadi karena banyaknya sekte-sekte dalam paham keagamaan Syiah. Dalam ensiklopedi Islam Syiah, yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad. Sebab kemunculannya, kalangan sejarawan dan peneliti umumnya mengklasifikasi kemunculan Syiah dalam 2 periode, yaitu semasa hidup Nabi Muhammad dan pasca pembunuhan Husain bin Ali. Pertama, pandangan bahwa Syiah terbentuk pasca wafat Nabi Muhammad SAW. Kalangan yang mendukung pandangan ini antara lain Ibnu Khaldun, yakni yang berkata Syiah muncul ketika Rasulullah wafat. Saat itu Ahlul Bait memandang dirinya lebih berhak memimpin umat Islam. Kekhalifahan hanyalah hak mereka, bukan untuk orang Quraisy lain. Dr. Ahmad Amin yang berkata, benih pertama Syiah adalah kelompok orang yang berpendapat bahwa selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait beliaulah yang lebih utama menjadi khalifah dan penerus beliau ketimbang yang lain. Menurut Dr. Hasan Ibrahim yang berkata, tidak disangsikan lagi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum muslimin berselisih soal siapa khalifah beliau. Akhirnya tampak kekhalifahan itu jatuh ke tangan Abu Bakar, dan keputusan tersebut mengakibatkan bangsa Arab terbelah dalam 2 kelompok, yaitu Jamaiyah dan Syiah. Yaqubi berkata, sekelompok individu yang enggan membaiat Abu Bakar, mereka benih pertama Syiah. Di antara mereka yang paling masyhur adalah Salman Farisi, Abu Dzar Ghifari, Miqdad bin Aswad, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam perkembangannya, Syiah telah ada dan berkembang di Indonesia. Fakta ini tak terpandahkan di mana tradisi Syiah telah diadopsi dan menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Tradisi ini tidak hanya dipraktekkan oleh mazhab Syiah sendiri, bahkan sudah menjadi tradisi mazhab Sunni seperti perayaan Asyura dan yang berkembang di berbagai daerah dengan istilah
tapet tebung, dan ritual tabuik. Selanjutnya Murjiah. Materi Murjiah bahwa dari jalan pikiran tersebut mukmin atau kafirnya seorang dilandaskan oleh kaum Murjiah pada kepercayaan atau iman masing-masing. Dengan demikian ucapan dan perbuatan tidak dapat merusak imannya, karena iman terletak dalam hati. Bahwa hal ini nama Murjiah juga sebagai kelompok yang dipandang dari segi perbuatan dan amal baik yang nomor 2, bukan yang nomor pertama. Tetapi setiap manusia memang mempunyai aliran atau golongan yang berbeda atau yang sudah diyakininya dalam hati masing-masing. Qadariyah pertama kali muncul oleh Mabad al-Juhani dan Ghailan al-Dimashqi. Mabad al-Juhani adalah seorang tabai yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan al-Basri. Adapun Ghailan al-Dimashqi adalah seorang orator yang berasal dari Damaskus. Mabad al-Juhani menjadikan Irak sebagai daerah sasaran pengembangan paham ini dalam waktu yang lama. Sedangkan Ghailan al-Dimashqi mengembangkan di daerah Damaskus dan Syam. Adapun paham yang berkembang kaum Qadariyah diantaranya meletakkan posisi manusia sebagai makhluk yang merdeka dalam tingkah laku dan semua perbuatan baik dan buruknya. Qadariyah mengatakan bahwa Allah itu esa dalam artian bahwa Allah tidak memiliki sifat azali seperti ilmu, kudrat, dan hayat. Merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum alam semesta sejak zaman azali, yaitu hukum yang dalam Al-Quran disebut sunatullah seperti matahari terbit dari timur, rotasi bumi, dan lain-lain. Qadariyah berpendapat bahwa akal manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Jabariyah. Aliran Jabariyah muncul di masa pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa. Kata Jabara dalam bahasa Arab berarti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Secara terminologis Jabariyah diartikan dengan aliran yang berkeyakinan bahwa tidak adanya perbuatan manusia secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan hanya terjadi dengan kudrat dan irodatnya. Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok ekstrim dan moderat. Ekstrim diwakili oleh Jam bin Safwan, sedangkan Jabariyah moderat diwakili oleh Husain bin Najjar. Selanjutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok keagamaan yang tidak bersinggungan dengan politik, tidak seperti Syariah dan Khawarij, namun dalam waktu relatif singkat dan cepat kelompok ini melibatkan diri dalam masalah politik. Selalu berbicara tentang masalah kepemimpinan, syarat-syarat pemimpin dan sebagainya. Selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut terminologi ini pertama, ahl yang mempunyai beberapa arti keluarga pengikut dan penduduk. Sunnah yang secara bahasa berarti jalan, cara, atau perilaku. Pengertian lain juga mengatakan bahwa Ahlus Sunnah berarti dari kata ahlun yang berarti penganut, sunnah berarti hadis, al-jamaah yang berarti kemufakatan pada para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada awalnya mempunyai arti kelompok orang Islam yang mempunyai keyakinan sama dengan ahli hadis, hal yang itu menjadi kemufakatan para sahabat Nabi, terutama keyakinan tentang qadimnya kalamullah. Asy'ariyah. Timbulnya aliran Asy'ariyah disebabkan oleh karena kuatnya keinginan untuk kembali pada pemahaman yang semula, ini pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi juga dalam pemikiran Al-Asy'ari masih menggunakan metode yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah, yaitu menggunakan kemampuan akal menganalisis nas-nas Al-Quran. Kaum ini selalu mengedepankan akal pikiran untuk memahami wahyu, berangkat dari akal kemudian wahyu. Selanjutnya Maturidiyah Samarkand. Maturidiyah Samarkand didirikan oleh Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Mutakallim Al-Maturidi Al-Samarkandi, lahir sekitar tahun 859 Masehi di Maturidi dekat Samarkand, wilayah Traksosiana, Asia Tengah.
Meskipun Maturidiyah Samarkand termasuk dalam kelompok As-Sunnah wal Jamaah seperti Asy'ariyah, namun banyak memiliki persamaan dengan Mu'tazilah, meskipun ada beberapa hal yang memiliki persamaan dengan Asy'ari. Oleh karena itu, jika sekarang ada kelompok umat Islam yang memilih paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan akidahnya, maka mestinya tidak harus berpegang pada pendapat Asy'ari saja. Selanjutnya Maturidiyah Bukhara. Dalam perjalanan sejarah ilmu kalam, termasuk penjelasan tersebut tentang pemikiran Al-Maturidiyah, aliran Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperoleh kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukan di dunia. Jika ia meninggal tanpa tobat terlebih dahulu, keputusan diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika menghendaki pelaku dosa besar diampuni, ia akan memasukkan ke neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Terima kasih penjelasan dari General Review Ilmu Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.